Selamat siang pemirsa, saya Yofi Widianto. Kita berjumpa di Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia adalah sebuah program di Metro TV yang berisikan budaya Indonesia yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dari Galeri Indonesia Kaya, lantai 8 West Mall, Grand Indonesia, Jakarta. Dan kebetulan saya kehadiran seorang profesor musik yang luar biasa prestasinya, membawa nama harum bangsa Indonesia. Kita sambut Profesor Ibu Cut Nyak Deviana Daudsyah. Apa kabar Ibu? Baik-baik, terima Tapi kasih. kayaknya saya lebih senang manggilnya Mbak Deviana aja, nggak apa-apa ya? Terserah. Terserah. Oke. Mbak, saya Tapi baca. gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah, baik alhamdulillah. Mbak Deviana, saya banyak sekali melihat YouTube pertunjukan-pertunjukan yang luar biasa dengan lagu-lagu seperti saya lihat Yamko Rambe Yamko, lalu juga ada yang dengan Tompi, The Doctor and Professor. Saya juga baca banyak tentang Mbak Deviana. Itu apa sih yang sudah banyak prestasi di luar, tapi bawa ke Indonesia lagi, lalu membuat sebuah institusi pendidikan yang luar biasa. Apakah ini merupakan cita-cita dari dulu atau memang ada keprihatinan atau apa yang dilihat oleh Mbak Deviana? Dibilang cita-cita sebenarnya belum ya dulu. Waktu saya masih tinggal di Eropa, saya sering pulang ke rumah, maksudnya ke Indonesia, dan melihat keadaan dan situasi daripada dunia musik di Indonesia ini sangat memprihatinkan karena kalau dibandingkan sama yang dunia internasional. Dan saya sendiri sebagai pendidik musik yang merasa sangat prihatin dan akhirnya saya tinggalkan semua itu kerjaan saya di sana dan memilih untuk kembali ke Indonesia untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan musik di Indonesia. Mutu pendidikan musik di Indonesia. Nah, lalu ketika Mbak Deviana kemari, sulit nggak mencari murid gitu misalnya kan, atau semua orang yang memang kira-kira berbakat bisa di sana terus audisi dulu? Sebenarnya bakat itu 5% ya kalau bisa dikatakan, selebihnya disiplin 95% dan kemauan keras dan tentu saja pengetahuan dasar atau pengetahuan umum dan bisa menghitung kalau mau kuliah musik ya. Bisa Karena menghitung? Iya. Syaratnya bisa menghitung? Syaratnya bisa menghitung dan juga mengerti tentang sejarah dasar daripada budaya internasional. Jadi waktu saya mendirikan Institut Musik Daya Indonesia, itu singkatan dari IMDI. Ya, tahun 2001. Sebenarnya kalau bisa dilihat ya anak-anak yang mendaftar untuk ujian masuk belum ada yang lulus. Ya karena itu seperti saya katakan sangat memprihatinkan dan tingkat daripada mutu dan kualitasnya itu masih sangat jomplang dibandingkan dengan di luar ya. Oleh sebab itu saya dirikan juga buka program persiapan supaya pengetahuan umumnya jadi seperti sejarah, sosiologi dan yang lain-lain itu dipersiapkan dulu baru mereka bisa ikut ujian masuk. Karena di perkuliahan musik itu instrumen sudah nggak dibahas gitu, cara main. Oh begitu. Iya. Dianggap bahwa sudah mahir memainkan instrumen, baru bisa ikut ujian masuk. Jadi lancar baca not balok dan punya pengetahuan dasar ear training. Nah ear training apa artinya? Artinya adalah bisa menganalisa dan mengidentifikasi kalau mendengarkan sebuah lagu formnya, bridge-nya di mana, bagian A-nya di mana dan alur daripada lagu tersebut gitu. Plus ritmik, jadi hitung bar, ada umpamanya meternya ada yang 6/4, 4/4. Nah setelah sekarang udah berjalan dari 2001, 2014, 13 tahun, ada kemajuan yang signifikan? Sangat signifikan. Sangat signifikan. Pelan-pelan tapi pasti. Ya pasti. Dan saya bisa katakan bahwa mahasiswa Indonesia itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang di Eropa jauh lebih berbakat dan lebih musikal ya. Anak-anak Indonesia? Iya, cuman ya itu yang saya sangat sayangkan awalnya masih sangat kurang SDM ya, jadi guru-gurunya, pendidik-pendidik musiknya. Oh. Tapi sekarang sudah mulai sih ada beberapa dan semakin berkembang dan
saya bisa katakan juga lulusan bukan karena Institut Musik Dayanya, tapi saya tekankan ke Indonesianya. Jadi lulusan anak-anak Indonesia yang kebetulan kuliah di sekolah kami ini, kemampuannya, keahliannya, pengetahuannya itu setara musisi internasional. Oh, luar biasa. Nah, jadi kalau teman-teman dari Surya University ini yang punya keinginan kuat untuk menjadi seperti tadi belajar di tempatnya Mbak Deviana, yang penting bisa berhitung, banyak kemampuan dan kerja keras tentunya. Mbak Deviana ini luar biasa main piano. Kalau kita pindah tempat gimana? Mbak Deviana boleh di sini? Oke. Jadi saya harus main apa nih? Nih, lagu-lagu Indonesia itu, lagu-lagu daerah Indonesia itu luar biasa kekayaannya. Dan banyak orang-orang Indonesia yang alergi terhadap musik Indonesia. Itu salah besar. Ini bisa dicontohkan oleh Mbak Deviana bagaimana beliau memainkan lagu-lagu yang unik dari tanah Indonesia yang mungkin dari berbagai tempat. Ntar Mbak Deviana bisa contohkan dikit-dikit kali ya. Oke. Dari mana? Dari Aceh dulu ya? Dari Aceh dulu. Oke, dari Aceh dulu. Oke, dari Aceh. Itu dari tanah airnya ayah saya ya. Bungong Jempa. Aslinya kan. Oke. Sekarang kita aransi ya. Nah, lalu ke Pulau Jawa deh, ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa, oke. Ini biar agak cepat sedikit, kita lewati langsung ke Papua. Papua? Yamko Rambo Yamko. Orang Ya. oke.